Salam saudara terkasih, salam jumpa pada renungan harian Embun Pagi. Mari sepanjang hari ini dituntun oleh firman Tuhan, sehingga kita melangkah menuju kepada kebaikan dan menuju kepada pimpinan Allah. Oleh karena itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang melihara hati dan pikiranmu. Dalam Kristus Yesus Tuhan, amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita diambil dari Yeremia 3 ayat 15. Dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, Lehenok kumadihamu akka pamimpin na burju mangoloyau, pimpinun nialahi mahamu mardongan habisuhon, bope marhite parbinotoan. Dalam bahasa Indonesia, aku akan mengangkat bagimu gembala-gembala yang sesuai dengan hatiku. Mereka akan mengembalakan kamu dengan pengetahuan dan pengertian. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih, di dalam Kristus Yesus, kitab Yeremia merupakan salah satu kitab yang disebut dengan kitab yang dituliskan oleh Yeremia, yaitu nabi besar, dan di mana tulisannya merupakan tulisan yang diamanatkan kepada bangsa Israel. Pada saat itu, umat itu adalah umat yang keras kepala, tegar tengkuk karena melawan kepada kepemimpinan Allah, melupakan Allah di dalam setiap apa yang mereka lakukan, mengutamakan keinginan kedagingannya, dan juga menyembah kepada berhala dan melupakan ibadah, menindas kepada orang-orang yang kecil dan terabaikan. Sehingga firman ini mau mengingatkan kepada umat itu agar ada pertobatan bagi kehidupan mereka. Secara khusus pada ayat hari ini, ketika kita membaca pada ayat sebelumnya, ayat 14, maka kita akan ketahui, secara khusus pada ayat 13, kita ketahui bahwa orang Israel diingatkan agar kembali kepada Allah, agar mau dipimpin oleh Allah. Ketika itu mereka lakukan, ada sebuah janji yang dikatakan oleh firman Tuhan pada hari ini, yaitu, Aku akan mengangkat bagimu gembala-gembala yang sesuai dengan hatiku. Ternyata ketika umat itu menjauh daripada Allah, maka Tuhan memperbolehkan mereka dipimpin oleh pemimpin yang tegar tengkuk, yang mengutamakan kuasa, bukan mengutamakan imannya. Oleh karena itu, kesengsaraan menjadi milik umat itu. Penderitaan menjadi mereka alami karena mereka jauh daripada Allah. Dan firman Tuhan kali ini diingatkan bagi mereka bahwa mereka harus kembali kepada Tuhan. Kalau dikatakan kembali kepada Tuhan, mereka harus mengingat kepemimpinan Allah di dalam apa yang mereka lakukan. Hati mereka, perbuatan mereka, pikiran mereka, dan perkataan mereka adalah dipimpin oleh Allah. Oleh karena itu, hal ini dikatakan ketika mereka kembali kepada Allah, maka Allah akan memberikan pemimpin yang menjadi menggembalakan mereka. Pemimpin yang memahami, mengerti, dan juga membawa mereka kepada solusi dalam pergumulan mereka. Artinya, ketika mereka melihat bahwa Allah itu jauh, sesungguhnya Allah itu dekat. Allah memperlihatkan representasi Allah melalui para pemimpin-pemimpin mereka. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, tidak hanya itu saja, dikatakan bahwa mereka akan menggembalakan kamu dengan sepengetahuan pengertian. Artinya, ketika umat itu mau menjadi patuh kepada Allah, maka Tuhan akan menuntun mereka melalui kepemimpinan yang dipilih oleh Allah, yang memiliki pengertian dan pengetahuan yang baik. Pengertian dan pengetahuan yang baik dalam kepemimpinan ini merupakan anugerah daripada Allah, karena totalitas daripada umat dan orang yang memimpin itu yang selalu mengandalkan Allah, bukan mengandalkan dirinya dan pengetahuannya. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, firman ini mau mengajak kepada kita pada konteks pada saat ini. Kalau kita mau dipimpin oleh Allah,
maka datanglah kepada Allah, berserah kepada Allah, dan mendengarkan kehendak Allah dalam kehidupan kita. Dengan demikian, kepemimpinan Allah akan Tuhan nyatakan melalui orang yang berkenan kepadanya, yang menggembalakan umat Allah dengan penuh dengan pengetahuan dan pengertian. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, ternyata kepemimpinan yang baik dimulai daripada orang-orang yang di sekitarnya yang mengandalkan Allah dalam kehidupannya. Sehingga dalam bahasa demokrasi dikatakan bahwa suara umat adalah suara Tuhan. Artinya, ketika umat itu mengandalkan Tuhan di dalam setiap langkah kehidupannya, maka dia akan menjadi dipimpin Allah melalui kepemimpinan Allah di dalam hal yang dia alami. Oleh karena itu, firman ini mau mengajak kepada kehidupan kita agar selalu mengandalkan Tuhan, selalu berserah kepada keputusan dan kehendak Tuhan, membiarkan kita dipimpin oleh Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita. Dengan demikian, kita akan dipimpin oleh Tuhan menjalani setiap apa yang kita hadapi, menikmati berkat-berkat yang daripada Tuhan di setiap langkah-langkah kehidupan kita. Oleh karena itu, saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, mari kehidupan kita mengandalkan Tuhan. Mari hidup kita menjadi selalu berserah kepada apa yang Tuhan inginkan, sehingga kita dipimpinnya, diarahkannya sesuai dengan kehendak dan keputusan Tuhan. Biarlah kehidupan kita, kehidupan yang selalu berserah kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang begitu indah, mengingatkan kami agar kami kembali kepada Tuhan, dan Tuhan akan memimpin kami. Biarlah setiap umat-Mu dipimpin oleh Tuhan dengan kebijaksanaan dan hikmat daripada Tuhan. Biarlah kehidupan kami selalu mengandalkan Tuhan dan mengikuti jalan-jalan yang Tuhan inginkan. Dalam Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.